Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami, hendak menyapa kita semuanya, apa kabarnya? Kami berharap kabar kita dalam keadaan sehat semuanya dan penuh sukacita pada saat hari ini, weekend. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita, namun kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui saat teduh ini. Saat teduh dimulai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini dari kitab 1 Timotius 4 ayat 10. Demikianlah bunyinya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah Jerih Payah dan Berjuang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selaku manusia yang hidup, pastilah dia berjuang untuk memperoleh cita-citanya. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang gagal. Tapi yang terpenting adalah proses perjalanannya yang hendak diperhatikan, bahwa seseorang itu sudahkah berjerih payah dan berjuang? Sebagaimana dikatakan dalam nats renungan hari ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberikan kesaksian kepada Timotius di mana dia sedang menghadapi jemaatnya di Efesus, terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Paulus berharap agar Timotius mengikuti jejaknya, yakni memfokuskan diri untuk melayani. Dengan memfokuskan hidupnya untuk melayani, maka dia akan sanggup menghadapi tantangan sebesar apapun. Sebagai pengikut Tuhan, nats renungan ini mengingatkan tentunya kepada kita semua.
yakni yang pertama, menentukan prioritas. Hidup ini harus ada skala prioritasnya. Dengan adanya skala prioritas, maka kita bisa melakukannya dengan berjerih payah dan berjuang. Pertanyaan sekarang untuk kita semua adalah, apakah prioritasmu dalam hidup ini? Keluarga, pekerjaankah, sekolah, pelayanankah, dan lain-lain? Dengan prioritas yang kita tentukan, maka kita dapat mencapainya. Tentu melalui berjerih payah dan berjuang keras di mana kita berada dan apa yang kita lakukan. Yang kedua, berpengharapan. Berjerih payah dan berjuang keras itu tidak cukup untuk menggapai yang kita inginkan. Haruslah disertai dengan berpengharapan kepada Allah yang hidup, Juru Selamat manusia. Usaha manusia akan sia-sia bila tidak melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Mengapa penting kita memiliki pengharapan itu? Karena Dialah sumber kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh karenanya, marilah saudara-saudariku, kita memiliki usaha untuk mencapai tujuan dengan tetap berpengharapan pada Tuhan saja. Janganlah hanya bersandar pada pengertian kita saja, sehingga kita tidak jatuh di dalam kesesatan di tengah dunia ini. Baiklah saudara-saudariku, marilah kita berjerih payah dan berjuang karena kita memiliki pengharapan hanya kepada Allah yang hidup, Juru Selamat kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Hanang si taonon
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami dengar. Biarlah ini Tuhan kami semakin dibentuk untuk berpengharapan sepenuhnya kepada Engkau, Allah yang hidup, Juru Selamat manusia, Juru Selamat kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, ajar kami untuk memiliki iman yang teguh, dan kami juga berpengharapan hanya kepadamu. Biarlah ya Tuhan, dengan itu kami berjuang, dan berjerih payah untuk melakukan segala pemberitaan Injil, melakukan segala perjalanan hidup kami dalam pekerjaan kami sehari-hari. Ya Tuhan, biarlah kami yang di dunia ini melakukan aktivitas kami untuk memuliakan nama-Mu saja. Berkati kami semuanya ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kemampuan, kekuatan, dan hikmat daripada-Mu. Rezeki kepada kami semuanya. Biarlah Engkau juga menolong mereka yang di dalam kesusahan, menghibur mereka yang di dalam kedukaan, menguatkan iman mereka yang di dalam kelemahan, menghibur mereka di dalam kesedihan mereka saat ini. Tuhan, Engkau tahu COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah kami. Kami mohon Tuhan, Engkaulah yang menjaga kami. Jauhkan kami daripada mara bahaya. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin.